Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 320. Di belakang pintu ada ruangan sekitar 100 meter persegi. Kamarnya tidak besar atau kecil, sulit membayangkan ada ruang seperti itu di belakang rumah yang tampak biasa ini. Ada lampu hangat di ruangan itu, dan sepertinya ruang kerja orang kaya dari dekorasi. Ada beberapa rak buku yang diletakkan di dinding. Ada banyak buku di rak buku, dan ada satu lagi di sisi lain. Lemari ang 9 ur, ada beberapa ang 9 ur mahal di lemari ang 9 ur. Ada beberapa sofa empuk di tengah, dan lantainya berkarpet. Ini adalah tempat yang bagus untuk bekerja dan berpikir. Lisina hanya meliriknya dan berjalan ke rak buku. Membuka rak buku, Lisina melihat buku-buku di seluruh lemari di depannya. Ada banyak jenis buku, dan mereka tidak dikelompokkan dengan baik. Lisina mengambil beberapa buku dan membolak-baliknya. Tidak butuh waktu lama bagi Lisina untuk mendengar suara aneh yang datang dari lemari ang 9 ur di sebelahnya. Lisina melihat lemari ang 9 ur dan menemukan bahwa lemari ang 9 ur dipindahkan sedikit demi sedikit. Pupil mata Lisina sedikit menyusut, lalu mengelak dan bersembunyi di lemari di sebelahnya. Pintu lemari tidak sepenuhnya tertutup rapat, dan celah kecil terbuka, cukup bagi Lisina untuk melihat lemari ang 9 ur di seberangnya. Lemari ang 9 ur di seberang Lisina bergerak ke samping secara keseluruhan, dan di belakangnya ada sesuatu seperti lift. Ayah Hou Chen, Oran, berjalan keluar dari lift dengan seorang pria paruh baya, dan kemudian pendingin ang 9 ur menutup sedikit demi sedikit seperti pintu lift. Menurut kemajuan saat ini, kumpulan buah-buahan terbaru akan siap dalam 3 hari ke depan, kata Oran, duduk di sofa. Pria paruh baya di sebelah Oran mengangguk dan berkata, kali ini kualitas buahnya jauh lebih baik daripada yang terakhir kali. Saya harap pembeli akan puas. Oran tersenyum dan berkata, jika mereka masih tidak puas, maka saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Lagi pula, bahan baku dari kumpulan buah ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Ngomong-ngomong, dari mana bahan mentah ini berasal? Kota Rongjin, Provinsi Jinmin, kata pria paruh baya itu, kami memiliki masalah dengan salah satu pemasok bahan baku kami di sana. Bos membunuh pihak lain secara langsung, dan kemudian mengambil setumpuk tangan pihak lain sehingga dia enggan. Untuk digunakan sebelumnya bahan mentah diambil, dan kumpulan bahan baku itu awalnya bukan bahan mentah, tetapi bos tidak ingin kumpulan bahan baku itu terlihat terang, jadi mereka membuatnya menjadi bahan baku, yang lebih murah untukmu. Haha, kali ini kamu harus membantu. Aku berterima kasih pada bos. Oran tertawa. Aku akan. Pria parubaya itu mengangguk. Saat itu, boom. Suara keras datang dari kantor di sebelah tempat Lisina masuk. Seluruh organisasi langsung diledakkan, dan 2 orang berjas kuat bergegas masuk dari luar. Kedua pria itu memegang pedang tajam di tangan mereka, dan begitu mereka masuk, mereka membunuh Oran. Oran, kamu membayar kembali nyawa saudaraku, salah satu dari mereka berteriak bersamaan. Oran memandang kedua orang itu tanpa ekspresi dan berkata, ini sedikit keterampilan untuk dapat menemukan tempat ini. Saat berbicara, keduanya sudah bergegas ke Oran. Mereka berdua menembakkan pedang mereka pada saat yang sama dan menikam Oran. Oran tiba-tiba berdiri dari sofa, dan kemudian mengulurkan tangannya dan melemparkan pukulan ke masing-masing dari 2 pedang. Kedua tinju ini kuat dan berat, dan mereka adalah tinju batong paling kuat dari keluarga O.
Dengan keras, Haoran menghantamkan tinjunya ke pedang ganda. Setelah suara yang nyaring, pedang ganda itu langsung dihancurkan oleh kekuatan yang kuat. Haoran mencondongkan tubuh ke depan dan meninju masing-masing dari dua penyerang. Keduanya tidak memiliki perlawanan, tubuh mereka terbang mundur tak terkendali, menabrak dinding dengan keras, dan kemudian jatuh ke tanah. Keduanya juga bahan baku yang bagus. Haoran berjalan ke salah satu dari mereka sambil tersenyum, meraih kepala yang lain dengan satu tangan dan mengangkatnya. Ini adalah pria berusia 40-an, wajahnya penuh dengan niat membunuh, dia menggeram marah. Haoran, kamu berani menggunakan tubuh manusia sebagai bahan baku, kamu harus mati. Sepertinya kamu tidak tahu apa sedikit. Jejak niat membunuh melintas di wajah Haoran, dan kemudian dia meraih dengan keras dengan tangannya. Dengan sekali KL1K, tengkorak pria itu retak secara paksa. Kemudian, Haoran melemparkan pria itu ke tanah, memandang pria parubaya yang mengobrol sebelumnya dan berkata, bahwa kedua orang ini, dengan dua orang ini, saya bisa buat beberapa buah lagi. Oke. Pria parubaya itu tersenyum, berjalan ke arah dua penyerang, lalu meraih satu dengan masing-masing tangan, dan meraih dua penyerang tak berdaya ke depan lemari Ang 9 Ur. Menekan Ang 9 Ur di suatu tempat. Lemari Ang 9 Ur perlahan terbuka, dan pria parubaya itu meraih keduanya dan berjalan ke lemari Ang 9 Ur. Benda seperti lift di belakang lemari Ang 9 Ur benar-benar mulai tenggelam, dan pada saat yang sama, lemari Ang 9 Ur tertutup sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, Lisina di kabinet melebarkan matanya dengan ngeri. Menggunakan tubuh manusia sebagai bahan baku? Seberapa mengerikan ini? Apa itu yang disebut buah? Dia awalnya berpikir bahwa keluarga hanyalah keluarga seni bela diri, tetapi sekarang tampaknya keluarga jauh lebih rumit daripada yang dia bayangkan. Pada saat ini, Haoran tiba-tiba melihat ke sisi kabinet, dan berkata sambil tersenyum, saya sudah menontonnya begitu lama, apakah saya harus keluar dan bertemu? Lisina terkejut, membuka kabinet. Dan diledakkan ke samping. Celahnya memerah. Kecepatannya tidak menyenangkan, tetapi di depan Haoran, itu tidak cukup untuk dilihat. Haoran menghindar dan berdiri tepat di depan Lisina. Melihat sosokmu, kamu masih seorang wanita, dan bahan baku wanita langka, kata Haoran sambil tersenyum. Lisina mengepalkan tinjunya dengan erat, dan tanpa ragu-ragu, langsung membunuh Haoran. Namun, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Haoran dengan mudah menghindari serangan Lisina, dan kemudian meninju Lisina, menghantam dinding dengan keras. Lisina terduduk lemas di tanah, separuh tulangnya tampak patah. Haoran berjalan di depan Lisina, berjongkok, dan merobek cadar dari wajah Lisina. Saat melihat wajah Lisina, Haoran menunjukkan ekspresi terkejut. Sina, kenapa kamu? Haoran bertanya dengan heran. Bisnis apa yang kamu lakukan keluarga Lisina bertanya, menatap Haoran. Kamu keluarga? Kamu sudah menikah dengan keluarga kami, dan jika kamu mengatakan sesuatu seperti ini, kamu tidak menganggap kami sebagai keluarga. Bukankah kamu seharusnya berada di ruang pernikahan dengan putraku saat ini? Kenapa kamu ada di sini? Tanya Haoran. Lisina tidak berbicara, karena dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Mungkinkah dia tidak bisa tidur dan pergi berbelanja? Kecuali otaknya rusak, siapa yang akan percaya? Di mana Chen? Tanya Haoran. Tidur, kata Lisina. Tidur. Haoran sedikit mengernyit, lalu meraih kepala Lisina dan mengangkat Lisina.
Lepaskan aku, teriak Lisina bersemangat. Wu Haoran tidak berbicara, tangan yang lain mengangkat tangannya dan menebas leher Lisina, dan Lisina langsung pingsan. Setelah itu, Wu Haoran membawa Lisina keluar dari rumah sederhana ini dan datang ke kamar pernikahan Lisina dan Wu Chen. Wu Chen masih tidur, Wu Haoran mengerutkan kening dan memanggil bawahannya. Tuangkan air pada tuan muda, dan pergilah ke ruang kerjaku untuk menemukanku ketika kamu bangun. Kata Wu Haoran, lalu meraih Lisina dan pergi ke ruang kerjanya. Sekitar 5 menit kemudian, Wu Chen buru-buru berlari ke ruang kerja Wu Haoran. Ayah, Sina pergi. Wu Chen berkata dengan penuh semangat setelah memasuki pintu. Lihat siapa itu? Wu Haoran menunjuk Lisina yang sedang berbaring di sofa. Wu Chen memandang Lisina dengan ekspresi terkejut dan bertanya, mengapa dia ada di sini? Kamu tidak sadarkan diri karena penggunaan narkobanya. Dia menyelinap ke ruang rahasia di tengah malam dan mendengar percakapanku dengan Lin Chuan. Nak, bisnis saya dengan Lin Chuan tidak dapat diketahui oleh orang luar, tetapi Sina adalah istri Anda. Anda memutuskan apa yang harus dilakukan. Wu Haoran bertanya dengan suara yang dalam. Wanita jalang ini berani menyetrumku dan menyelinap ke ruang rahasia. Pasti ada plot. Aku heran kenapa jalang ini tiba-tiba ingin menikah denganku, ternyata memiliki tujuan lain. Wanita seperti itu masih apa gunanya? Gunakan saja itu sebagai bahan mentah, kata Wu Chen dengan ekspresi muram. Oke. Haha, ini anakku yang baik. Wu Haoran berkata dengan gembira, ayah hanya menggunakan dia untuk mengujimu untuk melihat apakah kamu akan terpesona oleh kecantikan. Sekarang sepertinya kamu jauh lebih pintar dari yang ayah pikirkan. Wanita ini pasti memiliki rencana untuk menikah dengan keluarga kami. Jika Anda masih menjadi perantara baginya dalam situasi ini, maka Anda tidak layak menjadi pewaris keluarga saya. Ayah sangat senang bahwa Anda lulus ujian. Sekarang ada satu hal lagi yang tersisa. Anda akan membuat istri Anda bahan baku sendiri. Ayah, jangan khawatir. Wu Chen berkata dengan mata menyipit, saya punya bahan baku yang lebih baik. Bahan baku yang lebih baik? Wu Haoran sedikit mengernyit dan bertanya, siapa? Bos jalang ini. Jalang ini berselingkuh dengan bosnya, kali ini bosnya datang untuk minum ang 9 ur pernikahan, dan dia masih di sini sekarang. Di kota kita, katamu, jika bosnya tahu bahwa dia dalam bahaya, sebagai seniman bela diri peringkat kelima, apakah bosnya akan datang untuk menyelamatkannya? Tanya Wu Chen. Jika memang ada perselingkuhan, maka dia harus datang untuk menyelamatkannya. Wu Haoran mengangguk. Jika itu masalahnya, maka kita dapat memanfaatkan bosnya ketika dia datang untuk menyelamatkannya, dan menjatuhkan bosnya tanpa menyadarinya. Bosnya adalah orang asing dan tidak memiliki keluhan dengan kita. Bahkan jika dia menghilang, yang lain akan ada di sana. Tidak diragukan lagi itu ada di kepala kita. Pada saat itu, kita akan memiliki bahan baku king kelas 5, yang pasti akan mampu menghasilkan buah dengan kualitas yang lebih baik dan menjual dengan harga yang lebih baik. Wu Chen berkata dengan penuh semangat. Aku tidak menyangka, nak, kamu lebih kejam dan lebih baik dari ayahmu. Ayah sangat senang memiliki putra sepertimu. Terserah kamu untuk memperkenalkan istri dan bosmu ke dalam keluarga kami. Ayah mengatur seseorang untuk mengambil tindakan. Itu benar, kata Wu Haoran dengan gembira. Bab 321. Malam menjadi lebih gelap. Di dalam keluarga Li, beberapa orang sedang duduk mengelilingi meja. Aku tidak tahu apakah Sina telah melakukan sesuatu. Seseorang berkata.
Belum tentu akan dimulai malam ini. Seseorang berkata lagi. Dia akan melakukannya malam ini, kata Li dengan marah. Wu Chen minum banyak alkohol hari ini, dan kemudian dia akan memberinya sedikit obat, yang bisa langsung membuatnya tertidur sampai keesokan harinya, tanpa menimbulkan kecurigaan dari orang lain. Seluruh keluarga O mungkin tidak seketat biasanya karena acara pernikahan hari ini, dan malam ini adalah kesempatan terbaik. Lalu jika dia berhasil, apakah dia akan segera mengirim berita? Seseorang bertanya. Pasti, tunggu saja, kata Li marah. Di samping orang-orang ini, Li Zuojun berdiri di sana dengan tangan bersilang, wajahnya tanpa ekspresi. Dia menentang fakta bahwa keluarga membiarkan saudara perempuannya mencuri kekuatan batin keluarga O dari awal hingga akhir, tetapi keberatan itu tidak ada artinya. Jadi dia bahkan tidak repot-repot membuka mulutnya. Pada saat ini, ponsel Li Zuojun tiba-tiba bergetar. Li Zuojun mengeluarkan ponselnya dan meliriknya, dan menemukan bahwa itu adalah pesan teks dari Wu Chen. Keluarlah, aku di luar rumahmu. Li Zuojun mengerutkan kening ketika melihat pesan teks ini, bagaimana mungkin Wu Chen muncul di luar rumahnya saat ini. Li Zuojun diam-diam menyimpan ponselnya, lalu berjalan keluar rumah dan keluar. Di luar rumah, Wu Chen berdiri di tepi dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Ada apa, ipar? Li Zuojun berjalan mendekat dan bertanya dengan curiga. Sesuatu terjadi. Wu Chen berkata dengan penuh semangat, kakakmu ditangkap oleh ayahku. Apakah kamu ditangkap? Li Zuojun terkejut dan bertanya, apa yang terjadi? Baru saja, kakakmu tidak tahu harus berbuat apa, dia membuatku pingsan, dan kemudian menyelinap ke ruang rahasia keluarga U kami, dan ditangkap oleh ayahku. Sekarang dia langsung dipenjara di penjara bawah tanah kami. Wu Chen dikatakan. Kakakku ditangkap oleh ayahmu? Li Zuojun terkejut, lalu tiba-tiba sadar kembali, menatap Wu Chen dengan heran dan berkata, lalu. Kamar pasti sudah direncanakan sejak lama. Ayah saya mengatakan bahwa saudara perempuan Anda enggan berbicara, jadi dia berencana menggunakan penyiksaan untuk membuka mulut saudara perempuan Anda. Saya membujuk ayah saya, tetapi itu tidak berguna. Zuojun, Anda tahu, aku sudah menyukai adikmu selama bertahun-tahun. Aku sangat senang kakakmu mau menikah denganku kali ini. Meskipun dia datang dengan suatu tujuan, bagaimanapun dia sekarang adalah istriku. Aku tidak ingin melihatnya menderita dari daging dan darah. Jadi saya hanya jika kami bisa datang kepada Anda untuk meminta bantuan, mari kita cepat menemukan cara untuk menyelamatkan adikmu, kata Wu Chen bersemangat. Li Zuojun mengerutkan kening. Meskipun dia merasa ada yang salah dengan ini, dia juga sangat gugup saat ini, karena tindakan saudara perempuannya gagal, dan dia mungkin harus banyak menderita di masa depan. Oleh karena itu, dia harus berpacu dengan waktu dan bekerja secepat mungkin, selamatkan adiknya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah penjaga penjara bawah tanah keluarga Omu kuat? Li Zuojun bertanya. Itulah yang akan saya katakan kepada Anda. Penjaga penjara bawah tanah keluarga O kami sangat kuat. Mereka dijaga oleh para tetua keluarga. Mereka adalah menteri bela diri tingkat 6. Saya awalnya berencana untuk bergegas menyelamatkan orang sendirian, tapi saya bukan lawan yang lebih tua. Setidaknya saya perlu menemukan orang lain dengan kekuatan yang sama dengan saya, dan kemudian saya akan melibatkan yang lebih tua, dan kemudian orang lain akan menyelamatkan saudara perempuan Anda. Maka kami akan dapat menyelamatkan saudara perempuan Anda. Ucap Chen. Kekuatanmu sebanding denganmu.
Lee Suojun mengerutkan kening. Tidak banyak Wooking di atas peringkat kelima di kota, dan dia bisa menghitungnya dengan satu tangan. Kebanyakan dari mereka masih dalam keluarga O, dan dia tahu beberapa. Di atas peringkat kelima. Wooking dari keluarga lain adalah yang terkuat dari keluarga lain. Jangan katakan apakah Anda dapat mengundang mereka untuk memindahkan orang-orang ini. Jika Anda mengundang mereka, bagaimana Anda menjelaskan semuanya? Mungkinkah mereka memberitahu orang-orang bahwa keluarga Lee mereka mengatur agar saudara perempuannya mencuri latihan keluarga O dan ditangkap? Sebaiknya kamu tidak memberitahu keluargamu tentang ini, karena begitu keluargamu tahu, akan buruk bagi keluargamu untuk lari ke rumah kami, karena masih belum jelas mengapa kakakmu menyelinap ke ruang rahasia kami. Jika keluargamu terlibat, akan sulit bagi keluargamu untuk mendapatkan pijakan di kota mulai sekarang, kata Wu Chen. Mendengar kata-kata Wu Chen, ketidakpercayaan kecil Lee Suojun terhadap Wu Chen tiba-tiba menghilang. Wu Chen benar, masalah ini seharusnya tidak diketahui oleh keluarga mereka. Wu Chen dapat mengatakan ini, itu berarti meskipun dia masih dalam tanggung jawab mereka. Samping. Setidaknya di sisi adiknya. Aku memikirkan seseorang. Lee Suojun berkata dengan sungguh-sungguh, aku hanya tidak tahu apakah orang itu akan membantu. Siapa? Tanya Wu Chen. Bos saudara perempuanku, dia adalah seniman bela diri kelas 5. Jika dia bersedia membantu, kalian berdua dapat bekerja sama untuk menyelamatkan saudara perempuanku. Kata Lee Suojun. Bos saudara perempuanmu? Apakah dia bersedia? Dia kaya dan tidak mengambil risiko, kan? Kata Wu Chen curiga. Saya tidak tahu tentang itu, saya hanya bisa bertanya kepadanya. Jadi, ipar, Anda kembali untuk menanyakan situasinya dulu, dan jika ada situasi baru, Anda dapat memberitahu saya segera. Saya akan pergi ke bos saudara perempuan saya sekarang untuk melihat apakah saya dapat meyakinkan dia untuk berdamai dengannya. Selamatkan saudara perempuan saya bersama-sama, kata Lee Suojun. Oke, kalau begitu aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Kamu harus melakukannya sesegera mungkin. Aku tidak ingin Sina menderita darah dan daging. Sungguh, aku akan kembali sekarang dan mencoba yang terbaik untuk melakukannya. Memberimu waktu, tapi aku akan mencoba yang terbaik, kata Wu Chen bersemangat. Kakak ipar, kakakku tidak menikah dengan orang yang salah, kata Lee Suojun terharu. Kenapa kamu mengatakan itu? Aku suami Sina, jadi aku harus melindunginya. Aku pergi dulu. Wu Chen berkata dengan benar, berbalik dan pergi. Lee Suojun berjalan kembali ke pintu rumah dan melihat ke dalam. Semua orang di keluarga dengan cemas menunggu kabar tentang Lisina. Tidak ada yang tahu bahwa Lisina telah ditangkap. Tentu saja, bagi mereka, tidak ada yang peduli. Keamanan Lisina. Lee Suojun menggelengkan kepalanya, berbalik dan berjalan menuju mobilnya, lalu pergi. Saat ini, di hotel di kota, Yao Jing dan Stephen Lin belum tertidur. Awalnya, mereka berdua seharusnya sudah pulang saat ini, tetapi karena kehilangan koper mereka, keduanya harus tinggal di kota untuk 1 malam lagi. Untuk Yao Jing, yang mengatur pekerjaan secara akurat sejauh menyangkut menit, dia memiliki sesuatu untuk ditangani malam ini, dan sekarang bahkan jika barang bawaannya hilang, dia harus menggunakan ponselnya untuk menanganinya. Melihat Yao Jing bekerja di sana dengan ponselnya, Stephen Lin bangkit dan berjalan ke jendela untuk melihat keluar. Langit gelap dan bulan tertutup awan. Pada saat ini, ponsel Stephen Lin tiba-tiba berdering. Stephen Lin mengangkat telepon dan meliriknya, dan berkata kepada Yao Jing, ini dari Lee Suojun.
Tidak akan damai malam ini, kata Yao Jing. Stephen Lin mengangguk dan menjawab telepon. Tuan Lin, apakah Anda tidur? Li Suojun di ujung telepon bertanya. Belum, ada apa? Stephen Lin bertanya. Aku punya sesuatu yang mendesak, bolehkah aku memintamu turun? Kata Li Suojun. Oke. Stephen Lin berkata, menutup telepon, dan kemudian berkata kepada Yao Jing, aku akan keluar dulu, kamu tetap di sini. Hati-hati, kata Yao Jing. Stephen Lin mengangguk dan berjalan keluar dari ruangan. Ada beberapa sosok yang tersembunyi di koridor di luar ruangan. Lindungi nyonya, kata Stephen Lin. Ya. Angka-angka itu menjawab secara bersamaan. Stephen Lin berjalan ke lift, dan kemudian pergi ke lobi bawah. Di lobi, Stephen Lin melihat Li Suojun. Ada apa? Stephen Lin bertanya sambil berjalan ke arah Li Suojun. Sesuatu telah terjadi. Li Suojun berkata dengan sungguh-sungguh, adikku ditangkap oleh keluarga Wu. Gagal. Stephen Lin bertanya. Ya. Li Suojun mengangguk dan berkata, adikku dikunci di penjara bawah tanah oleh keluarga Wu. Dia tidak mengatakan tujuannya, jadi keluarga Wu berencana untuk bersikap kasar padanya. Jika aku tidak bisa menyelamatkan adikku sesegera mungkin, saudara perempuanku bahkan mungkin mati di penjara bawah tanah keluarga Wu. Bagaimana kamu tahu tentang ini? Stephen Lin bertanya. Kakak iparku memberitahuku, kata Li Suojun. Kakak iparmu? Stephen Lin bertanya dengan cemberut, bagaimana dia bisa memberitahumu tentang ini? Ini tidak logis, kan? Apa motif saudara perempuan saya? Tetapi, dia tidak ingin melihat saudara perempuan saya menderita, jadi dia berlari dan memberitahu saya tentang hal itu, dan meminta saya untuk menemukan seseorang untuk membantu menyelamatkan saudara perempuan saya bersama-sama. Kata Li Suojun. Jadi, kamu menemukanku? Stephen Lin bertanya. Ya, tetua keluarga Wu menjaga saudara perempuan saya. Dia adalah seniman bela diri peringkat 6. Kakak ipar saya hanya bisa menahannya. Jika Anda dapat membantu saya dapat menyelamatkan saudara perempuan saya. Kata Li Suojun. Di mana saudara iparmu? Stephen Lin bertanya. Dia di rumah sekarang untuk melihat apakah dia bisa membantu kita menunda sedikit lebih lama, kata Li Suojun. Stephen Lin mengerutkan kening. Pou Chen tidak punya perasaan untuk Li Sina. Dia dan Yao Jing bisa melihat itu. Dalam hal ini, Pou Chen masih harus membantu Li Sina, yang agak tidak masuk akal. Stephen Lin menduga bahwa ada masalah dengan apa yang disebut kerja sama untuk menyelamatkan orang, tetapi itu harus menjadi fakta bahwa Li Sina ditangkap, jika tidak, Pou Chen tidak akan dapat menemukan Li Suojun untuk membicarakannya. Kemungkinan yang paling mungkin adalah bahwa Li Sina disandera oleh Pou Chen. Adapun mengapa Pou Chen memikatnya ke rumah Ou, Stephen Lin tidak begitu jelas. Dia tidak memiliki dendam yang sebenarnya dengan Pou Chen. Saya memiliki dendam terhadap Cai Baokun. Mungkinkah Pou Chen mengambil tindakan untuk Cai Baokun? Ini juga tidak mungkin. Bagaimanapun, dia adalah bos dari istri Ou Chen, dan Ou Chen tidak bisa membalaskan dendam Cai Baokun. Jika itu masalahnya, maka masalah ini menjadi membingungkan. Tuan Lin, tolong bantu adikku karena dia adalah bawahanmu sebelumnya. Kakakku terlalu sulit. Li Suojun memohon. Ya. Stephen Lin mengangguk dan berkata, ayo pergi bersama. Setelah berbicara, Stephen Lin berjalan keluar hotel. Bab 322.
Keluarga Ou di malam hari terdiam. Lampion hari ini dihiasi dengan lampion warna-warni di siang hari. Pada malam hari, ada perasaan aneh. Kata-kata bahagia merah dan lentera merah semuanya berubah menjadi hitam saat ini, dan terlihat seperti rumah hantu besar dari kejauhan. Stephen Lin dan Lee Zuo Jun datang ke rumah Ou bersama. Kakak iparku telah mengirim peta ruang bawah tanah. Lee Zuo Jun menyerahkan ponselnya kepada Stephen Lin dan berkata. Stephen Lin mengambil telepon dan meliriknya, dan menemukan bahwa itu adalah peta jalan, yang mirip dengan tata letak keluarga Ou yang telah dia kuasai sebelumnya, tetapi peta jalan ini lebih detail. Dia memberitahu Stephen Lin secara rinci caranya untuk sampai ke sana. Kamu bisa menemui kami di luar, kata Stephen Lin. Tidak, aku akan pergi bersamamu. Lee Zuo Jun menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun aku tidak terlalu baik, aku bahkan bisa menjadi umpan meriam. Oke. Pada saat yang sama, di penjara bawah tanah keluarga Ou, Cai Baokun bergegas ke ruang bawah tanah. Ketika Cai Baokun melihat Li Sina dengan kedua tangan dan kaki dibantu, senyum muncul di wajah Cai Baokun. Ou Chen, apa yang saya katakan? Saya sudah mengatakan bahwa wanita ini memiliki masalah. Cai Baokun berjalan ke arah Ou Chen dan berkata sambil tersenyum. Ou Chen melirik Li Sina dengan dingin, dan kemudian berkata kepada Cai Baokun, mengapa kamu datang ke sini untuk mengetahuinya? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki kesempatan untuk memberi pelajaran pada Stephen Lin? Cai Baokun bertanya. Ya. Ou Chen mengangguk, Stephen Lin dan Lee Zuo Jun seharusnya sudah menyusup ke rumah Ouku sekarang, dan mereka akan tiba di sini dalam beberapa menit. Pada saat itu, aku akan mengalahkan Stephen Lin dan Lee Zuo Jun bersama Penatua Yo. Keduanya termasuk pelanggaran di rumah. Tidak peduli di mana kami mengatakannya, kami dibenarkan. Kebetulan Anda memiliki dendam padanya, jadi saya akan memberi Anda kesempatan. Setelah kami menaklukkannya, Anda akan mengajarinya pelajaran yang baik dan melampiaskan amarahmu. Kakak yang baik. Cai Baokun dengan bersemangat mengulurkan tangannya untuk memeluk Ou Chen dan berkata, kamu tidak tahu betapa aku ingin mengajari Stephen Lin pelajaran, dia membuatku dan ayahku membuat keburukan yang begitu besar, dan aku tidak memberinya pelajaran yang bagus. Mungkin ada simpul di hatiku dalam hidupku. Saudaraku, jangan banyak bicara. Ou Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu menatap seorang lelaki tua yang sedang duduk di depan sel Li Sina dan berkata, Elder Yo, saya akan berbicara dengan Anda nanti. Para penyerbu akan menyerang Anda bersama-sama, lalu saya akan menyelinap ke arahnya sementara dia tidak memperhatikan, dan Anda dan saya akan menjatuhkannya sebagai secepat mungkin. Seorang seniman bela diri peringkat kelima, bahkan pertarungan 1 lawan 1 saja tidak cukup. Orang tua bernama Elder Yo menggelengkan kepalanya dengan bangga. Dia adalah peringkat 6, 1 peringkat lebih tinggi dari peringkat 5. Dalam keadaan normal, tidak akan menjadi masalah untuk memenangkan peringkat 5 Wuking. Semuanya harus stabil. Lagi pula, Wuking bukan kucing atau anjing. Dia adalah tokoh terkemuka dalam seni bela diri. Jika kamu bertarung sampai mati, kamu juga akan terluka, Penatua Yo. Terluka, bawa orang itu? Kata Ou Chen. Tidak apa-apa. Penatua Yo mengangguk, lalu berkata, aku ingin tahu apakah Patriark akan datang? Ayahku telah memberiku wewenang penuh atas masalah ini, kata Ou Chen. Oke. Penatua Yo mengangguk. Li Sina, yang dikurung di sel, sangat cemas, tetapi tangan dan kakinya diikat dan mulutnya disumpal. Dia bahkan tidak bisa membunyikan alarm,
apalagi membantu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Tuan, pihak lain hampir sampai di pintu masuk penjara bawah tanah. Seorang bawahan datang untuk melapor. Oke, aku akan mengambilnya, kata Wu Chen, meninggalkan ruang bawah tanah dan berjalan menuju pintu masuk ruang bawah tanah. Di sisi lain, Stephen Lin dan Li Zuojun menemukan pintu masuk ke ruang bawah tanah sesuai dengan petunjuk di peta jalan. Namun, pintu masuk ke ruang bawah tanah saat ini ditutup, dan keduanya tidak bisa masuk sama sekali. Kakak ipar meminta kami untuk mengiriminya pesan di pintu, dan dia membukakan pintu untuk kami, kata Li Zuojun. Kamu mengiriminya pesan, kata Stephen Lin. Li Zuojun mengangguk dan mengirim pesan ke Wu Chen. Dalam waktu kurang dari 1 menit, pintu penjara bawah tanah dibuka dari dalam. Wu Chen berdiri di belakang pintu dengan ekspresi serius. Kakak ipar. Li Zuojun berteriak. Ya. Wu Chen mengangguk, lalu menatap Stephen Lin dan berkata, Bos Lin, terima kasih banyak telah datang untuk membantu. Sama-sama, saya teman Sina, jika saya bisa membantu, saya masih membutuhkannya. Untuk membantu, kata Stephen Lin. Ikutlah denganku, hanya ada satu penatua Yo di ruang bawah tanah. Dengan usahaku, mereka belum menyiksa Sina. Kita harus menyelamatkan Sina secepat mungkin, kata Wu Chen. Ya, kamu yang memimpin, kata Stephen Lin. Oke. Wu Chen mengangguk, lalu berbalik dan berjalan ke depan. Stephen Lin dan Li Zuojun mengikuti di belakang Wu Chen. Mereka bertiga berjalan maju dengan cepat, dan setelah melewati koridor yang panjang dan gelap, mereka bertiga tiba-tiba menjadi tercerahkan. Sebuah penjara bawah tanah besar muncul di depan mereka seperti ini, ada beberapa sel di penjara bawah tanah, tetapi hanya satu dari mereka yang ditempati, dan orang yang dikunci di sel itu adalah Li Sina. Penatua Yo sedang berjalan di depan Li Sina, dan tidak ada seorang pun yang terlihat di tempat lain. Tuan, apa yang kamu lakukan? Penatua Yo bertanya dengan heran ketika dia melihat Wu Chen muncul bersama Stephen Lin dan yang lainnya. Yo tua, tolong, ayo bawa Sina pergi. Wu Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan, tanpa perintah Tuan, tidak mungkin bagi saya untuk membiarkan wanita muda itu pergi dari sini. Yo Lao menggelengkan kepalanya. Jika itu masalahnya, maka kita hanya bisa menggunakan kekuatan. Wu Chen berkata, memandang Stephen Lin dan berkata, ayo. Ayo pergi. Stephen Lin mengangguk dan bergegas menuju penatua Yo. Pada saat yang sama, Wu Chen juga mempercepat menuju Yo Lao, tapi kecepatan Wu Chen sedikit lebih lambat dari Stephen Lin. Li Zuojun berlari di belakang mereka berdua, kecepatannya lebih lambat, dan dia mengikuti mereka sekitar 2 meter di belakang mereka. Mereka bertiga bergegas maju seperti ini, dan pada saat yang sama, penatua Yo juga bangkit dan bergegas. Melihat postur ini, mereka bertiga berencana untuk mengadakan kontes head-to-head. Pada saat ini, Wu Chen yang mengikuti di belakang Stephen Lin, tiba-tiba berakselerasi ke posisi yang kurang dari satu posisi di belakang Stephen Lin, kemudian Wu Chen terbang langsung dan menendang pinggang Stephen Lin. Hati-hati! Li Zuojun berteriak ngeri saat melihat adegan ini. Ketika Stephen Lin mendengar suara Li Zuojun, dia menoleh ke belakang dan melihat Wu Chen yang menendangnya. Stephen Lin dengan cepat memutar pinggangnya, mencoba menghindari tendangan Wu Chen, tetapi tendangan Wu Chen terlalu cepat, dan reaksi Stephen Lin sedikit lebih lambat, jadi dia tidak punya cara untuk mengelak. Tendangan ini. Ledakan. Dengan suara teredam,
Stephen Lin ditendang di pinggang oleh Ou Chen dengan tendangan kuat. Dia berguling ke samping, dan kemudian menabrak dinding dengan keras, menyebabkan dinding penahan beban penjara bawah tanah bergetar untuk sementara waktu. "Kakak ipar, apa yang kamu lakukan?" Li Suojun berteriak ngeri. Ou Chen mempertahankan postur menendang dan berkata sambil tersenyum, "Tendangan ini, apakah dia tampan?" "Tampan, tampan, sangat tampan." Cai Baokun, yang bersembunyi di kegelapan, bertepuk tangan dan berjalan keluar, tertawa. "Ou Chen, tendanganmu penuh dengan estetika kekerasan, kamu layak menjadi pembangkit tenaga listrik kelas 5 Woking, dan bahkan lebih layak menjadi pewaris masa depan keluarga Oumu. Pin Woking, kamu juga akan serius terluka. Stephen Lin, kamu masuk tanpa izin di rumah keluarga Ouku, aku menembakmu untuk membela diri, kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan?" Ou Chen memandang Stephen Lin yang sedang duduk di tanah di kejauhan. Berkata dengan senyuman. Hutan Stephen ditendang, seolah-olah dia terluka parah, dan dia tidak bisa bangun dari duduk di tanah. "Bos Lin." Li Suojun bergegas ke sisi Stephen Lin dengan penuh semangat dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. "Aku ditendang oleh Woking peringkat 5, menurutmu tidak apa-apa?" Ou Chen tertawa. "Ou Chen, apa maksudmu? Kenapa kamu menyelinap ke Bos Lin?" Li Suojun berteriak. "Hanya karena orang ini dan istriku tidak jelas." "Apakah alasan ini cukup?" Ou Chen menunjuk Stephen Lin, dan berkata dengan ekspresi muram. "Kenapa dia tidak jelas pada kakakku? Tolong jelaskan, apakah kamu punya bukti?" Li Suojun bertanya. "Bukti? Apakah Anda masih memerlukan bukti untuk hal semacam ini?" Seorang seniman bela diri peringkat kelima memiliki seniman bela diri peringkat keempat sebagai pengawal pribadinya. "Apakah Anda pikir masalah ini bisa sederhana?" Li Suojun, izinkan saya memberitahu Anda, adik hanya jalang yang bisa ditunggangi siapapun. Hari ini saya membiarkan Anda semua datang ke sini, hanya untuk membiarkan Anda menonton jalang ini Lisina dipermalukan sampai mati oleh saya, dan Anda akan sama dengan jalang ini Lisina, menjadi buah yang manis dan lezat. Ou Chen tertawa. "Buah?" Cai Baokun, yang berada di sampingnya, tertegun sejenak, tidak tahu apa yang dikatakan Ou Chen, dia pikir itu semacam alat retorika. Ou Chen tidak menyadari bahwa dia berbicara terlalu banyak. Dia menunjuk Stephen Lin dan berkata, "Yo tua, pertama-tama potong tangan dan kaki orang ini, lalu serahkan dia kepada saudaraku yang baik Cai Baokun." "Tuan." Tetua Yo berkata dan berjalan langsung ke Stephen Lin. Li Suojun dengan penuh semangat membantu Stephen Lin yang sedang duduk di tanah. Dia berkata dengan nada meminta maaf, "Bos Lin, saya tidak tahu semuanya akan menjadi seperti ini, dan saya tidak menyangka Ou Chen menjadi orang seperti itu. Mengirimmu keluar dari sini, pergilah. Yang bisa kulakukan hanyalah menggunakan tubuhku lebih dari 100 pound untuk memberimu sedikit waktu, dan segera meninggalkan kota Rongji setelah pergi dari sini. Kamu tidak bisa melarikan diri." Penatua Yo berkata dengan dingin, "Tidak mungkin bagi Woking peringkat 5 yang terluka parah untuk melarikan diri dari keluarga Ou kami, tunggu saja untuk mati. Kamu bajingan, aku bertarung denganmu." Li Suojun meraung, mencoba bergegas ke depan, tetapi ditangkap oleh Stephen Lin. "Serahkan ini padaku." Stephen Lin berkata dengan acuh tak acuh, "Aku akan mengirim saudara perempuanmu dan kamu keluar dari sini dengan aman dan sehat dalam beberapa saat, jangan khawatir." Ketika
Orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka semua menunjukkan lelucon mereka. Menurut pendapat mereka, Stephen Lin sudah di akhir pertarungan, dan kata-kata ini hanya untuk memaksa adegan, hasilnya hanya satu, dan tidak akan ada perubahan.